Apakah perasaan Pak Yosef dan Danu kala ini? Apakah masih bersemangat ataukah sudah down dan lain sebagainya? Mari kita lihat di sini ya. Karena ini penting teman-teman. Kalau kejiwaan mereka sudah down, tentunya mungkin akan ada kejujuran yang akan diucapkan baik dari Danu maupun dari Pak Yosef. Untuk Danu dulu. Bagaimanakah perasaan Danu saat ini? Perasaan Danu saat ini ya semoga sih sehat. Semoga dia mau berkata jujur, karena menjadi justice collaborator itu harus jujur. Jangan berbelit-belit sehingga memudahkan kerja pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus ini. Untuk Danu, bagaimanakah perasaanmu saat ini? Ada simbol fokus on the negatif. Jadi dia was-was, khawatir dan lain sebagainya terkait dengan apa yang sudah terjadi. Jadi ya bisa dimaklumi semua orang yang kena masalah, apalagi hidup sendiri di ruang sendiri, pasti ada bayang-bayang atau ada pikiran-pikiran yang khawatir, was-was, takut di dalam hatinya. Apalagi yang dihadapi adalah masalah besar. Ada simbol tongkat 2, ada semacam kerjasama, tapi kerjasamanya masih di angka 2. Masih ada kondisi antara ragu-ragu dalam mengungkapkan sesuatu di sini. Selanjutnya, tapi pada akhirnya nanti mungkin karena pendekatan dari pihak polisi dan lain sebagainya, ada koin 8 yang artinya meletakkan sebuah pondasi atau mempersiapkan demi sebuah pengungkapan ke depannya. Jadi setelah dia was-was, ragu-ragu, kemudian pada akhirnya dia memantapkan diri. Selanjutnya untuk Danu, ada mengawali kembali teman-teman. Mengawali kembali. Selanjutnya, tapi sayangnya di sini ada circle pertemanan atau circle yang terkait dari masalah ini yang membuat dia terancam, yang membuat dia tertekan. Ada simbol ini, circle dari pertemanan 5 pedang yang membuat dia ada merasa ketakutan, ada merasa nggak nyaman dan lain sebagainya ketika ingin mengungkapkan sesuatu. Dari arti keseluruhan di sini adalah setelah Danu berpikir, setelah Danu merenung, setelah Danu khawatir, was-was dan lain sebagainya, pada akhirnya dia memantapkan diri untuk mengungkapkan apa yang sudah terjadi. Tapi lagi-lagi di sini dia merasa ada circle pertemanan yang tidak aman di sini. Siapakah orang ini? Ya tentunya mungkin orang-orang yang belum ditetapkan menjadi tersangka. Ada simbol 5 pedang teman-teman. Ya 5 pedang. Sebuah permainan gambling simbolnya ini. Jadi gambling di sini. Jadi ya bisa dikatakan Pak Polisi harus jeli dalam menyikapi apa yang dikatakan Danu. Karena bisa-bisa masalah ini menjadi panjang ketika Danu yang mungkin apa yang dikatakan ternyata karangannya atau ternyata kebohongan atau ternyata setelah ditelisik tidak sinkron dengan kejadian. Jadinya makan waktu, makan tenaga untuk menyelidikinya. Karena di sini sebenarnya Danu juga masih ada keraguan-raguan dalam menyampaikan sesuatu. Karena di sini dia ada terkait dengan circle pertemanan atau circle orang-orang yang ada dalam masalah ini yang mungkin masih belum dijadikan tersangka. Ada kekhawatiran di sini. Selanjutnya untuk Pak Yosef bagaimana? Kalau Pak Yosef di sini pertama kali saya mengawal kasus ini memang ada kecurigaan dengan Pak Yosef awal-awalnya. Tapi kemudian setelah curiga dengan Pak Yosef, saya ada penglihatan anak-anak muda.
Nah, makanya saya agak bimbang di sini. Apakah dua penglihatan ini dan dua arti kartu saya ini tentang adanya orang tua, saya saat itu mengartikan orang tua, kemudian di penglihatan saya anak-anak, apakah itu penggabungan dari peristiwa ini antara tua dan muda? Baru clear mungkin seperti itu ya. Baiklah, kita lihat dari Pak Yosef. Dari Pak Yosef, bagaimanakah perasaan saat ini? Apakah dia masih bersemangat seperti yang kita lihat sebelumnya? Semangat, kunci pengungkapan ada di Danu saksi mahkota dan lain sebagainya. Karena ketika Pak Yosef mendorong untuk menetapkan Danu sebagai saksi mahkota, itu sama saja dia bunuh diri loh ya. Karena ketika Danu berbicara, misalnya katakanlah Pak polisi kemudian mengangkut Danu duluan karena ada dorongan desaan dari Pak Yosef, karena merasa Danu ini adalah saksi mahkota, kemudian ditangkap, kemudian Danu berbicara, Pak Yosef juga ibaratnya bunuh diri. Tapi ya nggak tahu lagi ya, apakah itu karena dia ingin menunjukkan bahwa saya benar, bahwa saya nggak melakukan dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Ya entahlah. Mari kita lihat perasaan Pak Yosef saat ini. Perasaan Pak Yosef saat ini. Ada simbol 7 pedang. 7 pedang ini simbol dari perencanaan yang bukan perencanaan, sesuatu perbuatan yang tidak diketahui oleh orang-orang. Sesuatu perbuatan yang tidak diketahui oleh orang-orang. Jadi ada ketidakjujuran juga. Perasaan Pak Yosef kala ini seperti itu. Atau mungkin apa yang dikatakan Danu ini menurut Pak Yosef tidak jujur dan lain sebagainya. The Emperor. Ada simbol pemeriksaan, ada simbol aparat di sini. Jadi Pak Yosef di sini masih kekeh tidak mengakui apa yang disangkakan Danu kepadanya. Dia ngomong atau dia beralibi apa yang dikatakan Danu itu tidak jujur. Makanya di sini ada simbol 7 pedang. Apa yang dikatakan Danu ini tidak sesuai dengan apa yang dirasakan, kayak sebuah kebohongan atau yang lainnya kayak begitu. Selanjutnya perasaannya semangat untuk bertempur dia. Ada simbol kuda dan simbol prajurit. Dia semangat untuk bertempur. Pantesan fotonya masih tersenyum. Tapi ya semuanya itu harus ada pembuktian ya. Kita tunggu pembuktian saja nanti. Selanjutnya apakah dia bisa membela dirinya dengan bukti-bukti yang ada? Mari kita lihat nanti di persidangan. Selanjutnya 2 kartu lagi perasaan Pak Yosef saat ini. Roda berputar, ada perputaran nasib. Perputaran nasib ini membawa Pak Yosef ke arah mana? Ke arah intuisi, ke arah hati nurani. Ini ya, ada simbol the high priestess, ke arah intuisimu, ke arah hati nurani dan lain sebagainya. Pastinya 2 orang ini harus bisa membuktikan omongannya. Harapan saya sebelum disidangkan ada reka adegan. Sehingga misalnya kalau Danu bohong pasti akan ada ketahuan. Kalau Yosef bohong pasti akan ada ketahuan. Ada sesuatu kejanggalan di dalam reka adegan tersebut. Harapan saya seperti itu. Namun tugas Pak polisi ini juga semakin berat ketika misalnya Ramdhanu bilang ada golok sebagai alat untuk melakukan eksekusi tersebut. Tentunya Pak polisi harus bisa menemukan golok tersebut. Ketika Pak polisi nggak bisa menemukan golok, tentunya ya masalah ini semakin panjang lagi. Iya.
Entah gol itu ada atau nggak ada atau sudah dibuang, ya kita juga nggak tahu di sini. Karena masalah ini sangat-sangat sangat-sangat membangongkan loh ya. Sebuah rumah tangga ada istri dan anak yang terbunuh, tapi keluarga ini banyak drama sekali, baik dari Pak Yosep, dari Yoris, dari Danu, juga dari kakak-kakak Bu Tuti. Nah, tentunya kenapa bisa seperti itu? Apakah mereka khawatir karena ibu polisi sudah mengatakan bahwa pelakunya orang dekat sehingga saling tuding? Nah, itu bisa saja terjadi. Entahlah ini gimana ini kelanjutannya. Kadang-kadang saya juga lelah, kadang-kadang juga kesel ya, juga penasaran, bercampur menjadi satu.